也正瞄准着你们，已经地见出这2个人的战斗力。胖子，我兄弟的狙击枪。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 103 atau episode 129, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di dalam aula ladang pembunuhan, Luo Feng dan Dewa Petir dengan santai terlibat dalam percakapan, ini adalah sebuah cara yang efektif untuk bersantai. Luo Feng, Guntur, haha, sungguh mengejutkan bertemu kalian berdua di sini. Tawa yang jelas terdengar, seorang pria berkulit hitam sebesar beruang, bersama dengan seorang pemuda berambut merah kurus pucat berjalan berdampingan. Buleimu, Heruo, ayo, duduk. Luo Feng melambai dan berteriak. Sebagai pelanggan yang sering berlatih keras di dalam bidang pembunuhan, dan juga pengunjung yang sering ke aula besar, mereka secara alami bertemu dengan beberapa elit serupa yang menghabiskan berjam-jam di dalam bidang pembunuhan. Semua orang jelas, bisa menghabiskan begitu banyak waktu di dalam medan pembunuhan, berarti seseorang memiliki banyak uang atau latar belakang yang hebat, bahwa jalan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Semakin banyak teman yang mereka buat, semakin banyak jalan yang mereka buka, petualangan masa depan di alam semesta mungkin membutuhkan teman-teman seperti itu, maka setiap orang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dalam waktu singkat yaitu selama sebulan, Luo Feng telah memiliki lebih dari 30 teman, 2 yang berdiri di depan mereka dianggap sebagai yang paling dekat. Hong belum keluar. Buleimu berseru lantang. Dia belum keluar dalam 8 hari, ucap Dewa Petir. Itu gila. Heruo tidak bisa menahan tawa. Baiklah, biarkan aku memberitahumu 2 hal, Buleimu dan aku tidak akan datang ke ladang pembantaian sebentar lagi. Buleimu yang kokoh dan besar di sampingnya mengangguk. Apa yang terjadi? Ucap Luo Feng dan Dewa Petir terkejut. Keduanya sangat mirip dengan mereka, sering tinggal dalam waktu lama di dalam ladang pembantaian. Buleimu dan aku telah diperintahkan oleh guru kami untuk pergi dan menjadi peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta dengan menghadiri ujian peserta pelatihan tentara bayaran. Heruo berkata dengan lembut, ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta ini jauh lebih berbahaya daripada misi penjelajah alam semesta biasanya. Saya mendengar tingkat kematian dan tingkat eliminasi sangat tinggi. Jika, sebulan kemudian, baik Buleimu maupun aku, datang ke ladang pembantaian, kemungkinan besar kami sudah mati karena ujian. Aku memberitahumu hari ini hanya untuk memberitahu kamu bahwa jika kita menghilang, kamu akan mengira kita pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, itu sangatlah tidak ramah, haha. Luo Feng dan Dewa Petir sangat terkejut. Ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta, apakah itu tidak masuk akal? Ini memang berbahaya, namun, level alam semesta, domain dan penguasa sektor, lebih dari 99% dari mereka adalah tentara bayaran. Tatapan Heruo serius, jika saya tidak bertaruh, dan menjadi penjaga atau tentara kecil, terus-menerus menerima perintah dan panggilan orang lain, saya akan menyesalinya. Jika saya harus menjadi seseorang, saya akan berusaha sekuat tenaga. Jika saya ingin hidup dengan baik, bebas dan mudah, saya harus mempertaruhkan semuanya, dan saya harus berjuang. Ya, Buleimu menganggukkan kepalanya dengan serius. Luo Feng dan Dewa Petir saling pandang. Karena tinggi keduanya di atas semua orang di bumi, sehingga mereka tidak memiliki tekanan apapun dari orang lain. Tidak seperti Heruo dan Buleimu yang dididik dengan berat, tekanan dari lingkungan tempat tinggal mereka lebih dari Luo Feng dan yang lainnya. Asuhan berat dari kekuatan besar, dengan mereka menghabiskan banyak uang dan sumber daya dan lain-lain, jika mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, nasib ahli waris yang dikeluarkan dan ditolak pasti tidak baik. Heruo, Buleimu, ujian peserta pelatihan, apakah itu sangat berbahaya? Ucap Dewa Petir curiga. Pada aliansi tentara bayaran semesta, jajaran tersebut dipisahkan menjadi penjelajah, tentara bayaran trainee, tentara bayaran bintang 1, tentara bayaran bintang 2, dan tentara bayaran bintang 3. Di antaranya,
Para penjelajah tidak diharuskan untuk mengikuti ujian apapun, yang harus mereka lakukan hanyalah mendaftar dan mereka akan segera menjadi penjelajah. Tentara bayaran peserta pelatihan diminta untuk mengikuti ujian, tentara bayaran bintang 1 juga diminta untuk mengikuti ujian, setiap peringkat harus mengikuti ujian. Ujian tentara bayaran trainee, seseorang dapat langsung berpartisipasi setelah mencapai level bintang. Persentase kegagalan dan eliminasi sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, ucap Buleimu yang besar dan kokoh berkata dengan lembut dari samping, suaranya hampir seperti bergema dari dalam dadanya. Tentara bayaran alam semesta, mereka awalnya adalah pekerjaan di mana seseorang mempertaruhkan nyawanya terus-menerus. Oleh karena itu, saat ujian masuk, ujian tentara bayaran semesta bertujuan untuk menghilangkan pejuang dan master spiritual yang tidak cocok menjadi tentara bayaran. Lokasi ujian adalah selalu menjadi dunia para tuan sektor yang digali. Buleimu berkata, di dunia tuan sektor, aliansi tentara bayaran semesta akan membangun beberapa situasi sulit dan berbahaya untuk melenyapkan banyak orang. Dari proses eliminasi, jika beruntung, kamu akan selamat, namun angka kematiannya masih sangat tinggi. Dunia tuan sektor, gumam Luo Feng dengan kaget. Dunia tuan domain, Luo Feng telah meneliti dan bertanya kepada Babata tentangnya. Di alam semesta, seorang prajurit tingkat semesta sudah menjadi jagoan, dan tuan domain, mampu melepaskan domainnya sendiri dalam kenyataan itu sendiri. Tuan domain, tidak seperti milik Hong atau Dewa Petir, itu puluhan juta kali lebih kuat. Adapun tuan sektor, tidak hanya memiliki dunia internal, seseorang bahkan dapat menciptakan dunia baru. Di dunia ini, banyak hal dapat disesuaikan dan dibangun sesuai dengan keinginan tuan sektor. Oleh karena itu, banyak situasi yang tidak mungkin dan menantang hukum fisika dapat diciptakan. Apa yang kau bicarakan? Sebuah suara bergema. Luo Feng dan 3 lainnya menoleh untuk melihat. Hong mengenakan seragam pertempuran hitam berjalan mendekat, seluruh tubuhnya tampak lebih bersemangat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat pemandangan ini. Hong memang hal yang aneh, setelah pertempuran ekstrim demi pertempuran, orang-orang normal akan sangat lelah dan kelelahan. Namun, Hong sepertinya tidak pernah lelah. Saya mendengar Anda semua mengatakan tingkat kematian sangat tinggi. Hong menarik kursi dan kemudian dia pun duduk. Kita berbicara tentang ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta, kata Dewa Petir. Instruktur militer ada di sini, kata Buleimu lembut. Instruktur militer. Heruo juga melihat ke arah pintu masuk aula besar, segera melihat 3 bayangan manusia berjalan mendekat. Salah satunya adalah instruktur militer mereka. Buleimu dan Heruo segera meletakkan kaki menyilang mereka, menjadi jauh lebih serius. Instruktur militer tingkat semesta yang kalian semua sebutkan sebelumnya, Kunci, ucap Dewa Petir bergumam. Itu dia. Luo Feng juga tampak penasaran. Heruo berkata dengan lembut, itu adalah hewan berkepala botak di kejauhan yang mengenakan seragam pertempuran hijau. Untungnya mereka berada di alam semesta virtual, di mana level kekuatan semua orang hanya terbatas pada dewa perang level rendah. Meskipun seseorang dapat memperoleh lencana dan medali untuk membuktikan kekuatan sejati seseorang di jagat maya, namun hanya dalam keadaan khusus, seperti medan pembunuhan, dapatkah seseorang melepaskan kekuatan yang sama dengan yang dimilikinya seperti dalam kehidupan yang nyata. Dan di luar keadaan khusus ini, baik itu orang biasa, atau makhluk abadi, mereka semua memiliki tubuh dewa perang tingkat rendah. Untungnya instruktur militer level universe sekarang memiliki tubuh yang lemah dan kecil, kemampuan pendengarannya tidak dapat menangkap percakapan mereka. Jika dia mendengar 2 kata, kepala botak, dia pasti akan menghukum siswa elitnya sendiri dengan keras. Kepala botak, gumam Luo Feng melihat dengan cermat. Ada 3 orang yang berjalan berdampingan di kejauhan, di antara mereka ada 2 orang berkepala botak, dan 1 berseragam pertempuran hijau, sementara yang lain berseragam pertempuran abu-abu gelap. Adapun yang ketiga, telinganya lancip, matanya merah berkilau. Luo Feng menyipitkan matanya, penampilan orang ini mirip dengan orang-orang dari keluarga Nuolan San. 3 orang di kejauhan, orang yang mirip dengan keluarga Nuolan San juga sepertinya telah memperhatikan Luo Feng, menatap mereka. Keduanya bertatapan mata sebentar. Sepertinya mereka segera melawan satu sama lain. Tuan Nuolan San, apa yang kamu lihat?
Kunsi berbalik dengan curiga untuk melihat, tertawa setelahnya, "Oh, ada 2 murid bawahanku." "Bawahanmu?" ucap Nuolan San. Tatapan dingin Nuolan San melihat ke atas, pemuda berambut hitam yang mengenakan seragam pertempuran merah darah itu. "Tidak, saya tidak mengenali pemuda itu." Kunsi menggelengkan kepalanya. Di sampingnya, tentara bayaran alam semesta botak lainnya berkata, "Mereka berlima, yang berkulit hitam besar dan yang kecil berambut merah, adalah siswa elit kami dari dalam grup, 3 lainnya, kami tidak mengenalinya. Selama mereka bukan dari kota naga utaramu." Tatapan Nuolan San sedingin es. Saat dia melihat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, dia segera mengenalinya. Pemuda berseragam darah merah darah berambut hitam itu disiarkan secara publik adalah pemimpin bumi, Luo Feng. Nuolan San segera merasakan amukan api meletus dari dalam, langsung menuju ke kepalanya. Dia, seorang prajurit status kapak perang, berapa banyak yang telah dia bunuh? Secara langsung mengendalikan lebih dari 1000 planet kehidupan, jumlah prajurit di bawahnya seperti awan, dia belum merasakan kekalahan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Namun di bumi, dia memang mengalami kerugian besar. Nuolan San. Kedua tentara bayaran semesta memandang Nuolan San dengan bingung. Nuolan San mengambil langkah besar menuju Luo Feng. 2 tentara bayaran alam semesta mengikuti di belakang. Mereka ada di sana mengikuti Nuolan San, lagi pula bahkan di antara prajurit tingkat semesta, ada perbedaan status, sebagai semesta level 9 dan berstatus prajurit kapak pertempuran, status Nuolan San secara alami berada tinggi di atasnya. Meskipun aula sangat besar, masih ada sekitar 10.000 pelanggan. Seorang prajurit dengan medali kapak besar di dadanya bersama dengan 2 prajurit bayaran bintang 1, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ketiganya berjalan dengan cepat menuju Luo Feng. Alis Luo Feng berkerut. Instruktur militer, Heruo dan Buleimu dengan cepat berdiri. Hong dan Dewa Petir memandang dengan curiga ke arah Nuolan San, berkata dengan lembut, "Luo Feng, pria itu terlihat sangat mirip dengan orang-orang keluarga Nuolan San. Aku khawatir dia tidak ramah." Ucap Luo Feng sambil menyipitkan matanya. Sebentar, sepatu bot pertempuran menghantam tanah, 3 prajurit tingkat alam semesta berdiri di depan meja Luo Feng. "Saya melihat 2 instruktur militer," kata Heruo dan Buleimu dengan hormat. Kedua instruktur militer botak itu mengangguk sedikit, memandang ke Nuolan San. Nuolan San hanya berdiri di sana, mengamati Luo Feng yang duduk di depannya, berkata dengan dingin, "Kamu adalah Luo Feng?" "Iya," ucap Luo Feng sambil menatapnya. "Planet itu milikmu?" Nuolan San menanyakan kalimat kedua ini tanpa menyebutkan nama bumi. Bibir Luo Feng melengkung menjadi senyuman, "Iya. Jual ke saya." Tatapan dingin Nuolan San menatap tajam ke arah Luo Feng. "Sebutkan harga." Luo Feng menggelengkan kepalanya. 10 miliar dolar Ganwu. Nuolan San berkata. "Tidak ada ruang untuk diskusi." Luo Feng berkata tanpa ragu-ragu. 100 miliar dolar Ganwu. Ucap Nuolan San berkata. "Saya katakan, tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak peduli berapa harga yang Anda katakan, tidak ada kesepakatan." Luo Feng memandang Nuolan San, di sampingnya Hong dan Dewa Petir dengan tenang menatapnya. Di sampingnya, 2 tentara bayaran alam semesta sangat terkejut. Nuolan San ingin membeli planet pemuda ini begitu dia melihatnya dan bahkan memberikan sosok yang boros. 10 miliar dolar Ganwu jelas cukup untuk membeli planet kehidupan tingkat atas, dan bahkan mengatakan 100 miliar dolar Ganwu, sosok surgawi seperti itu, planet macam apa yang harganya begitu mahal? Bahkan bagi seseorang seperti Nuolan San, mengeluarkan uang sebanyak ini juga merupakan prestasi yang luar biasa. "Anda memprovokasi saya," ucap Nuolan San sambil menyipitkan matanya, menatap seperti ular berbisa pada pemuda itu. "Anak muda, amarahku tidak baik, tapi hari ini aku memberimu kesempatan ini, beri aku planet di bawah namamu, dan semua perseteruan kami dan hutang akan diselesaikan. Berikan planet ini padamu." Bibir Luo Feng melengkung menjadi senyuman. Apakah itu mungkin? Bumi adalah rumah bagi keluarga yang tak terhitung jumlahnya bagi manusia di bumi. Bagi yang lain, mungkin tampak ada harga yang dapat digunakan untuk membelinya, namun bagi penghuni bumi, itu tak ternilai harganya. Ucap Lu Feng dengan tegas. "Saya minta maaf, saya tidak akan mentraktir Anda minum." Ucap Luo Feng sambil mengangkat cangkirnya dan menenggak gelas dalam satu tembakan. Ekspresi Nuolan San segera menjadi lebih buruk.
Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ayolah, saudara laki-laki, saudara kedua, mari kita bersulang, ucap Luo Feng sambil mengangkat gelasnya. Ayo, bersulang. Hong tertawa. Selamat minum, kata Dewa Petir. Ketiganya benar-benar memperlakukan prajurit kapak pertempuran Nuolan San yang berdiri di samping hanya sebagai ruang kosong. Jika dalam kehidupan nyata, ketiganya mungkin akan melarikan diri saat mereka melihat Nuolan San, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Namun, di jagat maya, apa yang perlu mereka takuti? Luo Feng dan kedua saudara laki-lakinya meminum anggur mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Nuolan San berdiri di samping mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. Dua tentara bayaran alam semesta botak lainnya juga tampak tidak senang. Ini karena di dunia maya, menjaga rasa hormat kepada yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Dari sudut pandang mereka, ketiga pemuda di depan mereka ini sangat sombong. Heruo dan Buleimu saling memandang, tidak berani bersuara. Anggur ini tidak buruk. Jika itu ada di dunia nyata, harganya setidaknya 100 kali lipat dari ini. Ucap Dewa Petir memuji. Dan akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kata Hong, ada begitu banyak hal baik tentang alam semesta virtual. Ucap Luo Feng yang memuji. Otot mata Nuolan San bergerak-gerak beberapa kali, menggunakan tatapan berbisa untuk melewati ketiganya di meja, tiba-tiba memarahi pelan, tiga anak nakal yang tidak sopan. Luo Feng terus tidak memandangnya, aku akan memberitahumu, bahkan di alam semesta virtual, kamu harus menghormati yang kuat. Kaki kanannya bergerak seperti sabit besar, mengiris udara, secepat kilat, menuju Luo Feng. Kamu berani bergerak. Luo Feng meraung pelan, tubuhnya tersentak ke belakang dengan keras, pada saat yang sama dia menggunakan bahu kirinya untuk memblokir kaki, dan kaki kanan Nuolan San dengan keras menabrak bahu Luo Feng. Seluruh tubuh Luo Feng segera dipaksa mundur beberapa langkah, matanya berkilau, menatap anggur dan hidangan lainnya yang ada di sampingnya. Botol anggur, piring semuanya segera melayang dan terbang menuju Nuolan San. Pertarungan, ucap Dewa Petir meraung keras. Hong juga bergerak seperti kilat dan ikut campur. Semua orang terjebak dalam tubuh Dewa Perang tingkat pemula, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Hati-hati, kekuatannya lebih besar dari kita, teriak Luo Feng. Dia sudah lama bersiap untuk Nuolan San dan segera menyerangnya, namun tendangan itu masih jauh melebihi apa yang diharapkan Luo Feng, bahunya masih kesakitan. Berkelahi dengan saya, ucap Nuolan San dengan dingin mengayunkan tendangan Dewa Guntur yang merupakan yang pertama masuk, seluruh bagian pinggang Dewa Petir sedikit berputar, hampir seperti sepotong adonan goreng yang dipelintir, menghindari tendangannya, dan tinjunya mengayunkan busur yang tiba-tiba didorong masuk kecepatan, anehnya bersiul saat menuju ke Nuolan San. Alis Nuolan San berkerut, tendangan kiri yang dia lemparkan menjadi potongan horizontal, mengiris ke arah pinggang Dewa Petir, menciptakan getaran akibat benturan. Tubuh Dewa Petir melembutkan dan menyerap dampaknya, seperti permen kapas, membungkus dirinya di sekitar kaki kiri Nuolan San dan secara bersamaan bersiap untuk menggunakan teknik pembunuhan yang mengikat. Metode lunak. Ekspresi Nuolan San berubah sedikit. Otot individu di dalam kaki kirinya tiba-tiba melunak dan runtuh, pada saat yang sama, seperti ular besar yang licin, meluncur dengan cepat dari cengkeraman yang mengikat. Suara ledakan yang menakutkan, kaki kanan Hong seperti kerucut tajam yang menusuk ke arah kepala Nuolan San. Nuolan San tersenyum dengan kejam dan malah bergegas ke depan, tubuhnya berjongkok sedikit lebih rendah, dengan mudah menghindari tendangan. Tapi tendangan kanan Hong benar-benar langsung mengarah ke bawah saat mengarah langsung ke kepala Nuolan San. Enyah kau, ucap Nuolan San memarahi, sebenarnya menggunakan kepalanya untuk memukul kaki, lehernya tiba-tiba tampak menebal 2 atau 3 lapisan. Kemudian terdengar suara bergemuruh. Kepala yang keras bertemu dengan kaki yang keras, seluruh tubuh Hong sepertinya kehilangan pusat keseimbangannya dan terjungkal ke samping. Kedua tangan Dewa Petir menjadi seperti belayan kekasih yang lembut, 10 jari bergoyang, seperti angin kencang yang bertiup lurus ke arah wajah merah Nuolan San yang memerah, tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, rasanya setiap jari tersebut adalah ular piton. Hong sekali lagi bangkit dan bergegas, pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari sebelumnya, seperti gelombang pasang, sangat tak henti-hentinya. Hancurkan semangatnya, berdiri tidak terlalu jauh, Luo Feng memerintahkan dengan lembut.
Energi roh seperti jarum segera menembus ke otak Nuolan San. "Enyah kau!" Nuolan San berteriak dengan keras, matanya mengamuk, lengannya sepertinya tiba-tiba mengembang dan menjadi lebih besar, pada saat yang sama memiliki kekuatan menusuk yang aneh, secara bersamaan membubarkan telapak tangan Dewa Petir, tinju Hong dan pada saat yang sama mengenai keduanya di dada mereka, menyebabkan Hong dan Dewa Petir meludahkan darah dan terbang mundur. Semua orang terdiam. Banyak orang di dalam aula luas di ladang pembunuhan yang menonton perkelahian ini. "Apapun yang telah kita hancurkan, masukkan ke tagihan saya," Nuolan San berteriak, sebelum menatap dingin Luo Feng dan yang lainnya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sangat terkejut. Biasanya melawan tingkat yang sama dari lawan, serangan energi roh Luo Feng bisa benar-benar menghancurkan lawan, namun, kali ini, tanpa senjata roh di aula besar, Luo Feng hanya bisa mengandalkan menyerang kapasitas mentalnya. Namun, itu sepertinya tidak memengaruhi Nuolan San sama sekali. Dan Hong dan Dewa Petir, selama Nirwana Agung, yang satu adalah ahli seni bela diri, sementara yang lainnya adalah master yoga dan seniman bela diri, keduanya sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan kali ini mereka benar-benar kalah dalam pertarungan melawan satu orang saja. Perlu diketahui, bentukan tubuh dan kekuatan spiritual setiap orang memiliki kekuatan yang sama. Ini adalah alam semesta virtual, bentuk tubuh setiap orang persis sama. Hanya kamu pikir kamu bisa menggunakan energi roh untuk menyerang dan mengalahkanku. Ucap Nuolan San memandang Luo Feng yang jauh dan jelas terkejut, dengan dingin tertawa, "Di Battle Axe Colosseum, jika aku tidak bisa menghadapi serangan roh, menurutmu bagaimana aku bisa bertahan, apalagi memenangkan 1000 pertempuran dan memperoleh status prajurit kapak perang?" Ucap Nuolan San. Meskipun tingkat energi roh mereka serupa, namun tingkat kesadarannya, sebagai prajurit semesta level 9 kapak pertempuran, kesadarannya memang sangat kuat. Untuk kalian berdua, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki tubuh yang mirip, kamu bisa merendahkan prajurit level alam semesta. Bahkan dengan tubuh yang sama, yang kuat masih bisa dengan mudah menaklukkan kalian berdua. Kata yang bagus. Tentara bayaran semesta Kunci berteriak dari samping. Bahkan di jagat maya, yang lemah masih harus menghormati yang kuat. Baik itu kesadaran, keterampilan, pengalaman, pelepasan kekuatan, dan lain-lain, anak-anak nakal ini terlalu berani. Dan mereka sombong. Tepat di samping mereka, beberapa prajurit tingkat alam semesta mulai berbicara. Banyak orang memandang dengan tatapan aneh pada Luo Feng dan dua saudara laki-lakinya. Tiga anak nakal ini benar-benar berani tidak menghormati level alam semesta. Menghormati yang terkuat di alam semesta adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Mereka pantas mendapatkannya. Yang berhak diberi pelajaran. Banyak orang mulai ikut campur. Ekspresi Hong, Luo Feng dan Dewa Petir sedingin es. Nuolan San. Luo Feng berkata dengan dingin, menghormati yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar, tetapi sebelumnya, di dalam medan pembunuhan, saya tidak pernah sekalipun menyinggung yang kuat. Bagaimanapun Anda sampah, karena keserakahan Anda telah membunuh begitu banyak sesama ras saya, hingga puluhan juta. Manusia bumi memang telah kehilangan banyak nyawa karena keluarga Nuolan San. Dengan banyak pertempuran, yang kalah karena gelombang kejut dan benturan sangat banyak. Seiring dengan kedatangan keluarga Nuolan San yang menyebabkan pangkalan seluruh bumi menjadi kacau, dengan semua perampokan dan kerusuhan, di dalam kekacauan itu, banyak lagi penghuni bumi yang meninggal. Dan kamu bahkan ingin menggunakan kekerasan untuk membeli planetku. Membunuh rakyatku, menggunakan kekerasan untuk membeli planetku, dan kamu masih ingin aku menghormatimu, omong kosong. Bermimpilah. Luo Feng menundukkan kepalanya dan meludah dengan keras, ekspresi Nuolan San terus berubah, namun dia tidak punya cara untuk membantah, apapun yang dikatakan Luo Feng memang benar. Banyak orang dengan latar belakang besar di sekitar mereka berasal dari berbagai benua di kerajaan Gunung Naga Hitam semuanya menganggukkan kepala, jadi memang seperti itu, tidak heran kelompok pemuda ini benar-benar bertarung habis-habisan dengan prajurit kapak pertempuran ini. Pantas. Pemuda ini benar-benar punya nyali. Situasinya menjadi jelas bagi orang-orang di sekitar, dengan perseteruan di antara keduanya, wajar jika semua bentuk rasa hormat dilemparkan keluar jendela. Nuolan San memandang Luo Feng, sedikit menganggukkan kepalanya, mulut yang benar-benar tahu bagaimana berbicara.
Bukannya aku benar-benar tahu bagaimana berbicara, itu penuh dengan logika. Selama itu benar dan jujur, aku secara alami tidak akan takut padamu, aku tidak akan sujud padamu. Luo Feng menatap Nuolan San, tersenyum dingin, Tuan. Nuolan San, jika bukan karena keserakahanmu, kami tiga bersaudara hanya minum anggur di sini, mengapa kamu harus ikut menggertak kami yang masih muda? Ucap Lu Feng. Nuolan San mengamuk dari dalam, namun tidak tahu harus berkata apa, mengepalkan tinjunya dengan keras. Apa, kamu ingin bertarung lagi? Ucap Dewa Petir mengejek. Kami tidak bisa bertarung dan menang melawan beberapa orang sepertimu yang memiliki gelar prajurit kapak perang dan juga seorang penatua di alam semesta level 9. Ucap Hong yang juga tidak bisa menahan diri untuk memprovokasi Nuolan San. Kakak laki-laki, kakak kedua, ayo kita pergi. Ucap Luo Feng melambai. Ayo pergi, kata Hong. Orang-orang seperti ini tidak sepadan dengan kata-kata kita. Ucap Dewa Petir menambahkan. Luo Feng dan dua lainnya langsung menuju pintu keluar aula besar. Ekspresi Nuolan San pucat, mengamuk dari dalam, namun dia benar-benar jelas bahwa dia sedang mengincar bumi, mengincar hartanya, dan karena itu keserakahan, dia sama sekali tidak jujur. Dan sekarang karena dia tidak ingin membicarakan masalah ini, karena dia tidak ingin orang lain menemukan harta karun bumi. Luo Feng, Nuolan San berkata dengan dingin. Luo Feng menoleh untuk melihat ke Nuolan San, tersenyum, Tuan. Nuolan San, hal-hal lain apa yang mau kamu katakan lagi? Ucap Lu Feng. Baru saja saat aku melawan kalian semua, bukankah kamu sangat tidak puas? Nuolan San menyipitkan matanya. Ya, benar. Luo Feng berkata dengan dingin, kamu, seorang prajurit alam semesta level 9, dengan pengalaman, kekuatan, kesadaran, dan lain-lain, semua lebih kuat dari kita, pertempuran itu bahkan tidak adil, dan kamu pikir aku akan puas? Ucap Lu Feng. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Ucap Nuolan San mendengus pelan, aku akan mengirimkan 3 bawahanku dengan level yang sama dengan kalian semua untuk bertarung di 3 medan perang yang berbeda. Selama dari 3 pertempuran tersebut, Anda dapat memenangkan 1 pertempuran, maka Anda akan dianggap sebagai pemenang dari seluruh pertaruhan ini. Saya akan memberi Anda 10 miliar dolar Ganwu. Namun jika Anda semua tidak memenangkan sama sekali 1 pertempuran pun, maka Anda harus memberikan planet kamu kepada saya. Ucap Nuolan San. Pertarungan judi tidak masalah, tapi taruhannya adalah planetnya. Tidak mungkin. Ucap Luo Feng sambil memandang Nuolan San. Nuolan San sangat marah, sampai-sampai dia menggertakkan giginya. Luo Feng ini, dia terlalu menghargai bumi ini. Apakah Luo Feng ini tidak tahu, meskipun itu memiliki kapal otomat dan tingkat harta karun seperti itu, dengan latar belakang Luo Feng, saat dia mengeluarkannya, itu akan direnggut oleh orang lain. Segera menukarnya dengan 100 miliar dolar Ganwu, dia bahkan tidak bersedia, 100 miliar dolar Ganwu pun dia tetap tidak mau. Dia benar-benar berharap melampaui semua harapan untuk mendapatkan hak atas bumi, dengan cara itu, bahkan jika dia tidak bisa menggali semua harta karun bumi, dia masih bisa melelang planet ini, menjual semua harta sekaligus. Dengan hak atas planet ini, melakukan semua bisnis akan jauh lebih nyaman, tidak perlu diam-diam mengirim 2 tingkat alam semesta untuk menyerang bumi. Tindakan semacam ini, disebut pencurian. Dan hal yang paling dikhawatirkan Nuolan San adalah bahwa Luo Feng telah mengklaim hak dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang berarti bahwa keluarga dari Kerajaan Gunung Naga Hitam tahu bagaimana menuju ke bumi. Nuolan San takut, bahwa keluarga besar itu, akan mulai tertarik pada bumi, mengirim pasukan melalui lubang cacing dan menuju bumi. Bagaimanapun keluarga Nuolan San, hanyalah keluarga ketiga di Kekaisaran Kaluo. Dan orang-orang kritis Kerajaan Gunung Naga Hitam dalam keluarga yang lebih besar, biasanya para pendirinya adalah Tuan Sektor. Jika tingkat keluarga seperti itu ikut campur, keluarga Nuolan San-nya tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.